Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat al-mukarramun, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah, jamaah Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan dalam majelis ilmu yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, hidayah, pemahaman, dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Salat serta salam kita tujukan pada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih muamalah. Insyaallah malam ini kita akan membahas tentang hukum jual beli emas dengan sistem dicicil. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita pernah membaca, pernah mengkaji tentang hukum jual beli emas ini. Banyak sekali dasar-dasar hadis yang bisa kita baca tentang hukum jual beli emas ini. Demikian juga kalau kita membaca fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, bisa juga kita lihat-lihat tentang dasar-dasar dan juga pendapat-pendapat para ulama tentang jual beli emas secara tidak tunai atau secara dicicil ini. Nah, kalau dalam fatwa DSN bisa dilihat dalam fatwa nomor 77 ya, DSN MUI tahun 2010. Nah, sebenarnya sudah lama dibahas ya. Nah, kita tinggal membuka, dicek tentang fatwa-fatwa tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, misalnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasy-sya'iru bis-syairi wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi mislan bimislin sawaan bisawa'in yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Ini kalau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, ini jenis gandum juga, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Ini kalau sejenis itu emas dengan emas, perak dengan perak, itu syaratnya dua. Kalau satu sejenis maka syaratnya dua. Ini hadis ini menyebutkan jenis-jenis barang ribawi. Pernah dulu kita bahas hadis ini. Kita ingatkan kembali bahwa barang ribawi itu terdiri dari dua ilat, dua kategori. Pertama yaitu kategori nukut atau uang, yaitu emas, perak dan sejenisnya. Uang termasuk uang itu dikiaskan dengan emas dan perak ini. Kemudian kategori yang kedua adalah bahan makanan. Karena disebutkan di sini ada kurma, ada gandum. Jadi kalau jenisnya sama dalam tukar menukar barang ribawi ini, tadi emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan seterusnya tadi, maka syaratnya ada dua, yaitu harus sama kadarnya dan secara tunai. Jadi yadan biyadin, sawaan bisawain, jadi sama kadarnya kemudian secara tunai. Ini kalau sama jenisnya, emas dengan emas, gandum dengan gandum, harus sama. Tidak boleh nuker emas 1,5 gram ditukar dengan emas 1 gram meskipun beda
kualitasnya, tapi kalau jenisnya sama maka tidak boleh ada selisih. Nah, kalau ada selisih maka termasuk riba fadl. Demikian juga misalnya beras, kalau beras meskipun beda kualitasnya, tapi kalau beda ukurannya, timbangannya, misalnya 1 kilo ditukar dengan 1,5 kilo, karena satunya beras yang berkualitas, satunya yang kurang kualitasnya. Nah, maka ketika ada selisih, maka itu termasuk riba fadl namanya. Itu kalau satu jenis. Nah, kalau beda jenis, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau beda jenisnya tapi masih satu kategori, misalnya emas dengan perak, emas dengan uang, maka syaratnya fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin, tetap harus tunai. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwa jual beli barang-barang ribawi kalau beda jenisnya tapi masih satu kategori, emas dengan perak, emas dengan uang, syaratnya yaitu yadan biyadin, harus cash atau tunai. Nah, ini dikuatkan dalam hadis lain, adz-dzahabu bil wariqi riban illaha waha. Jadi emas ditukar dengan perak, nah, itu syaratnya harus dilakukan secara tunai. Dan misalnya hadis lagi, nah Rasulullah SAW an bai'il wariqi bidz-dzahabi dainan. Rasulullah SAW melarang jual beli tukar menukar emas dengan perak yang ada menjadi tanggungan, artinya tidak cash. Ini tidak diperbolehkan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadisnya banyak ya tentang jual beli emas ini. Kemudian para ulama menyikapi apa hukumnya jual beli emas yang tidak secara tunai. Padahal hadisnya tadi jelas ya. Hadisnya jelas bahwa tukar emas dengan yang satu kategori termasuk uang, misalnya beli emas berarti syaratnya harus tunai. Namun para ulama nanti dalam menyikapi hal ini ada perbedaan pendapat. Misalnya dalam satu kitab disebutkan bai'u dzahabi bin nuqud al waraqiyah bit taqsid lil ulama fi qaulani. Ada dua pendapat. Pendapat jumhur ulama termasuk mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, mazhab 4 semuanya mengatakan bahwa tidak diperbolehkan jual beli emas yang tidak tunai. Misalnya emasnya diberikan kemudian dikredit, diangsur. Ini menurut mazhab 4 ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ini satu pendapat jumhur ulama. Dasarnya ya hadis-hadis yang kita sebutkan tadi semuanya menegaskan bahwa jual beli emas itu harus secara yadan biyadin. Tadi disebutkan fa idza ikhtalafat hadhil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Hadis riwayat Muslim tadi. Kalau jenisnya beda, misalnya emas dengan perak atau emas dengan uang, itu boleh ukurannya berbeda. Tidak ada ya 1 gram emas ditukar 1 gram perak. Tapi boleh 1 gram emas ditukar ya misalnya 10 gram perak. Boleh beda tapi harus tetap yadan biyadin atau tunai. Syaratnya harus tunai. Ini demikian juga uang ditukar dengan emas atau beli emas. Menurut hadis ini berarti harus tunai. Ini dasar pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa tukar atau jual beli emas harus dilaksanakan secara tunai. Maka mereka tidak membolehkan jual beli emas yang dilakukan secara diangsur pembeliannya atau dikredit atau tidak tunai. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama termasuk mazhab 4 itu mengharuskan jual beli emas itu harus tunai. Nah,
Kemudian namun ada satu pendapat yang kedua yang membolehkan jual beli emas dengan apa? Dengan tidak tunai atau dicicil. Dicicil. Kalau banyak nyicil itu biasanya apa? Kalau banyak cicilan bisa mecicil nggih. Tahu mencicil nggih? Nah, karena banyak cicilan akhirnya mecicil. Nah, ini pendapat yang kedua, pendapat yang membolehkan jual beli emas tidak tunai atau diangsur atau dicicil. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim, dan pendapat ulama-ulama kontemporer sebagian banyak yang membolehkan, mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Nah, dasarnya apa? Dasarnya yang membolehkan, yang membolehkan mengatakan bahwa dulu Rasulullah SAW itu mengharuskan tukar menukar emas dengan perak, nah, itu harus tunai. Karena saat itu emas dan perak itu bentuknya adalah dalam bentuk apa? Uang, mata uang, menjadi mata uang. Karena dulu dinar dan dirham, nah, itu mata uang dinar, dirham itu dinar dari emas, dirham dari perak. Nah, dulu Rasulullah mengharuskan itu karena memang tukar menukarnya dalam bentuk mata uang, emas dan perak sebagai mata uang. Nah, sekarang ini zamannya Ibnu Taimiyah ya, zaman Ibnu Taimiyah. Sekarang emas dan perak itu tidak lagi menjadi uang, mata uang yang nilai dan zatnya itu memang emas. Tapi sekarang sudah tidak lagi, karena sekarang emas dan perak itu menjadi barang komoditi dalam bentuk perhiasan atau batangan. Nah, ini zaman dulu ya, zamannya Ibnu Taimiyah. Apalagi sekarang ya, tidak nemukan lagi emas sebagai uang, sebagai alat tukar meskipun di beberapa negara itu menyebutnya dinar, tapi ternyata dinarnya juga bentuknya kertas, bukan terbuat dari emas. Misalnya di Kuwait, di mana, nah, itu bukan lagi emas seperti dahulu. Nah, ini alasan pendapat yang membolehkan. Karena sekarang emas dan perak itu tidak lagi menjadi mata uang, tapi menjadi barang komoditi yang diperjualbelikan. Nah, sehingga tidak harus lagi, tidak disyaratkan lagi jual beli emas itu secara tunai. Ini menurut beliau ya, menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Nah, jadi seperti halnya sebagaimana jual beli barang-barang komoditi yang lainnya, misalnya beli baju, beli barang-barang yang lain, itu kan boleh tidak tunai. Maka karena emas dan perak juga sudah menjadi barang komoditi, ini menurut beliau berarti tidak disyaratkan lagi menjadi harus tunai, harus cash. Ini pendapat beliau. Nah, jadi ada dua pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama yang tetap mensyaratkan jual beli emas harus tunai. Nah, bagaimana lembaga-lembaga fikih baik nasional maupun internasional? Ini misalnya kita ambil pendapat yang kita lihat pendapat yang Darul Ifta. Nah, Darul Ifta itu lembaga ifta Mesir, lembaga fatwa Mesir, itu ternyata juga mengambil pendapat Ibnu Taimiyah yang membolehkan. Jadi memfatwakan boleh jual beli emas secara tidak tunai atau di kredit atau diangsur tadi. Ini pendapat Darul Ifta Mesir ya, Darul Ifta Mesir mengambil pendapat Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian ini di Indonesia lembaga DSN MUI juga, ini sebagaimana fatwa tadi nomor berapa? Nomor 7
tahun 2010 nggih. Nah, tadi mengambil pendapat siapa? Ibnu Taimiyah juga. Jadi yang mengambil pendapat yang membolehkan. Maka kita jumpai misalnya bank-bank syariah atau pegadaian syariah itu memperjualbelikan emas yang dicicil. Nah, maka investasi emas dengan cara dicicil. Kenapa dibolehkan? Ini karena mengikuti pendapat fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional mengambil pendapat Ibnu Taimiyah yang membolehkan jual beli emas yang tidak tunai. Nah, ini ngambil salah satu pendapat di antara pendapat para ulama yang ada. Nah, meskipun sebenarnya ini bukan pendapat mayoritas ulama, tapi pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim tadi muridnya yang membolehkan jual beli emas dengan tidak tunai. Nah, ini jadi lembaga nasional kita, lembaga fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkecimpung dalam fatwa-fatwa yang berkaitan dengan masalah ekonomi, itu mengambil pendapat yang membolehkan jual beli emas tidak tunai. Tapi kalau pengen hati-hati ya silahkan untuk sendiri. Tapi ini secara nasional difatwakan itu dibolehkan ya, dibolehkan. Nah, jadi boleh misalnya investasi, misalnya di bank-bank syariah sekarang ada investasi emas secara dicicil. Nah, itu berarti mengikuti pendapat fatwa Dewan Syariah Nasional yang membolehkan jual beli emas dicicil. Nah, ini itu. Nah, jadi itu runtutan dari pembahasan tentang hukum jual beli emas dengan dicicil. Nah, kalau mengikuti pendapat mayoritas ulama nih, kalau dalam kitab-kitab fikih itu memang tidak dibolehkan. Kemudian kalau mengikuti pendapat sebagian ulama seperti tadi Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim, itu membolehkan. Dan lembaga-lembaga fatwa sekarang kontemporer itu ternyata juga mengambil pendapat Ibnu Taimiyah seperti Darul Ifta Mesir dan juga Dewan Syariah Nasional MUI Indonesia. Nah, itu juga mengambil pendapat yang membolehkan. Ya, ini pendapat-pendapat yang ada tentang hukum jual beli emas yang tidak tunai atau boleh dicicil. Nah, itu ada beberapa pendapat dan pendapat yang diberlakukan secara nasional yang diambil oleh bank-bank syariah Indonesia dan juga pegadaian syariah itu mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional yang membolehkan jual beli emas dicicil. Jadi kalau mengikuti pendapat ini berarti kita boleh investasi emas seperti ini beberapa program dari beberapa bank syariah tentang investasi emas dengan dicicil. Nah, ini mengikuti pendapat ini berarti dibolehkan. Nah, okay. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dasar-dasar secara detail silakan nanti dibaca di fatwa yang ada, termasuk diantaranya fatwa DSN, MUI atau di fatwa Darul Ifta Mesir. Nah, lebih detailnya silakan kalau ingin mendalami lagi bisa dibaca. Alasan-alasan kita alasan secara umumnya yang beberapa alasan yang dipakai dasar para ulama yang ada itu. Baik, monggo barangkali ada yang tanya atau mungkin menambahkan, monggo silahkan. Yeah. Monggo. Ya. Yeah. Agak ini suaranya kurang jelas. Ya. Yeah. Gimana? Oh, bermadhab. Oke, okay.
Nggih. 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 Nggih, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sebenarnya pernah dulu awal-awal pernah ditanyakan nih, tapi tidak apa-apa, mungkin ada yang lupa. Kita bahas kembali. Ya, hukum bermadhab atau ngikuti madhab tertentu. Nah, itu apakah wajib atau tidak? Nah, ini sebenarnya ya derajat orang itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang mungkin ulama yang sudah masuk kategori mujtahid. Nah, kalau orang yang mencapai derajat ini, memenuhi syarat-syarat seorang mujtahid, maka dia tidak boleh mengikuti mazhab tertentu atau mazhab yang lain selain pendapatnya. Ini kalau dia mencapai derajat mujtahid, ya dia harus mengikuti pendapatnya karena dia sudah memahami bagaimana menggali hukum-hukum dari dasarnya langsung. Ini yang disebut dengan mujtahid mutlak. Nah, itu tidak boleh ngikuti pendapat orang lain. Tapi kalau misalnya pendapatnya ternyata sama dengan pendapat orang lain, ya itu tidak masalah. Yang penting dia harus mengikuti dzon yang ada dalam dirinya. Dzon itu ya hasil ijtihad dirinya. Nah, kalau dia hasil ijtihadnya ternyata seperti ini, ternyata sama dengan mazhab yang lain, ya tidak ada masalah. Tapi kalau berbeda, ya dia harus mengikuti pendapatnya. Ini kalau derajatnya sudah ulama masuk kategori mujtahid. Ada juga ulama tapi masih belum mencapai derajat mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu yang tadi terpenuhi semua syarat-syarat seorang mujtahid. Ada dia sudah memenuhi beberapa kriteria seorang mujtahid. Dia alim, memahami, tapi dia masih mengikuti kaidah usul fikihnya imam tertentu. Nah, berarti dia belum menjadi mujtahid mutlak. Dalam hal ini ya dia boleh mengikuti madhab misalnya imam yang dia ikuti. Nah, misalnya murid-muridnya Imam Syafi'i itu kan ulama hebat-hebat, tapi masih mengikuti usul fikihnya Imam Syafi'i. Murid-murid Imam Abu Hanifah itu kan hebat-hebat juga, meskipun kadang dalam ijtihad terkadang bisa berbeda dengan pendapat imamnya. Nah, karena dia sudah alim juga, sudah memenuhi kriteria-kriteria beberapa syarat, meskipun belum semuanya. Nah, ini kalau seperti itu sifatnya boleh dia mengikuti pendapat atau misalnya madhab imam yang dia ikuti, itu boleh. Nah, sedangkan ulama orang-orang yang dalam kategori awam itu ya seperti kita misalnya belum mencapai ya syarat-syarat ulama yang kriteria mujtahid tadi, maka ya kita dalam kaidahnya madhabul ami madhabu muftihi. Nah, madhabul ami madhab mufti artinya apa? Orang awam itu ya dia ngikuti ustadznya yang dia belajar ilmu agama kepada ustadznya itu, misalnya kepada kiai siapa, kepada ustadz siapa, ya dia ikuti yang dia ajarkan. Ya misalnya dia mengajarkan madhab Syafi'i, ya tidak apa-apa diikuti madhab Syafi'i, karena dalam kategori orang awam ini dalam ayat dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ahlinya ya para kiai, para ustadz yang dia memahami ilmu agama. Kalau orang awam ya diikuti ulama-ulama yang dia ngaji ke situ atau dia belajar agama, ya tidak ada masalah. Ya, itu boleh kita mengikuti, misalnya ternyata Pak Kiainya mengikuti madhab Syafi'i, ya boleh mengikuti madhab ustadznya, madhab kiainya, tidak ada masalah. Atau ustadznya ternyata misalnya madhab Hambali yang diikuti atau yang lainnya, tidak ada masalah. Jadi orang awam ya kita mengikuti ya kiai kita, ikuti ustadz kita, ulama-ulama yang kita serak dengan ustadz tersebut, tidak ada masalah. Jadi boleh mengikuti karena kita tidak bisa mengkaji sendiri. Nah, kecuali sudah mencapai derajat para ulama yang syarat-syarat sebagian terpenuhi, ya dia bisa mengkaji sendiri. Nah, kemudian tadi ini artinya berarti mengikuti mazhab tertentu, asal ini masih dalam kategori ahli sunnah wal jamaah ya.
Nah, itu tidak ada masalah. Misalnya tadi ngikut mazhab Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali, asal kita ya ngaji pada ustadz siapa atau kiai siapa, tidak ada masalah. Diikuti itu. Jadi, karena kita belum bisa mengkaji sendiri, ya berarti tugas kita fas'alu ahla dzikri, kita nanyanya bagaimana, ya ngikuti kajiannya, ngikuti apa yang diajarkannya. Kalau dia ngajarkan sholat mazhab ini, ya sudah tidak ada masalah, diikuti. Yang penting ya ngikuti apa yang diajarkan oleh ustadz atau kiai kita itu. Nah, kemudian bagaimana hukumnya? Yang kedua tadi, kalau misalnya dalam sholatnya ngikuti mazhab Syafi'i, dalam yang lainnya ngikuti mazhab lain. Nah, ini dalam usul fikih pembahasannya namanya babnya at-talfiq. Nah, talfiq itu apa hukumnya? Kita mencampur-campur pendapat-pendapat mazhab yang ada atau pendapat para ulama yang ada. Nah, ini nanti ada pembahasan itu dalam usul fikih. Nah, dalam mazhab Syafi'i menyikapi masalah itu, nah ini kita bahas mazhab Syafi'i dulu ya. Mazhab Syafi'i menyikapi apakah boleh kita nyampur-nyampur pendapat para ulama atau mazhab-mazhab yang ada itu dalam amaliyah kita. Nah, ini kalau kita baca di muqaddimah kitab Majmu' Syarah Muhadzab, yang punya Imam Nawawi, itu dibahas tentang itu. Beliau menyebutkan bahwa dalam mazhab Syafi'i itu nyampur-nyampur itu tidak dibolehkan kalau dalam satu qadhiyah. Nah, bahasanya begitu. Dalam satu qadhiyah itu maksudnya apa? Dalam satu masalah. Misalnya sholat, kita rukunnya ngikuti Syafi'i, kemudian yang batalkan ngikuti Hanafi, kemudian yang lainnya ngikuti Hambali misalnya. Nah, ini tidak dibolehkan kalau dalam satu masalah dicampur-campur. Ini mazhab Syafi'i gitu. Tapi boleh kalau misalnya dalam sholat dan yang berkaitan dengan sholat mengikuti mazhab Syafi'i. Kemudian dalam jual beli misalnya kita mengikuti mazhab Hanafi. Nah, itu boleh, tidak ada masalah. Nah, jadi sholatnya mengikuti mazhab Syafi'i karena yang dipelajari semenjak kecil misalnya belajar mazhab Syafi'i. Kalau campur-campur tambah bingung nanti. Nah, ya dia tidak masalah ngikuti dalam sholatnya misalnya ngikuti mazhab Syafi'i. Kemudian dalam jual beli ternyata banyak yang memakai mazhab Hanafi misalnya. Itu tidak ada masalah, boleh. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Yang tidak boleh tadi dalam mazhab Syafi'i itu kalau dicampur-campur satu masalah. Misal sholatnya tadi rukunnya ngikuti Syafi'i, yang batal ke Hanafi, kemudian yang lainnya ngikuti Hambali dan seterusnya. Itu nggak boleh dicampur dalam satu masalah. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi asal tidak dicampur satu masalah maka boleh. Misalnya sekarang sholatnya ngikuti Syafi'i, yang lain ngikuti Hanafi misalnya, maka itu boleh. Nah, sedangkan mazhab selain Syafi'i itu juga ada yang membolehkan selagi dia ngambil pendapat mazhab itu berdasarkan dalilnya, karena dia sudah mulai bisa mengkaji ya, membanding-bandingkan misalnya, ternyata bisa melihat ini yang lebih kuat misalnya, maka dia boleh misalnya mengikuti pendapat yang lain, mazhab lain selain yang dia ikuti itu. Tapi dasarnya tadi karena dalil yang dianggap dia lebih kuat. Jadi mengikuti dalilnya, karena mengikuti dalil bukan mengikuti pendapat mazhabnya sebenarnya. Nah, meskipun dalil itu dipakai oleh mazhab tersebut. Jadi selain mazhab Syafi'i ada yang bolehkan selagi meskipun satu masalah ya, meskipun satu masalah, tapi kalau dia bisa menimbang-nimbang, mengkaji karena dia sudah alim misalnya, maka boleh misalnya dalam satu masalah pun mengikuti atau dicampur selagi dia berdasarkan dalil yang dia anggap lebih kuat. Nah, itu dibolehkan menurut sebagian mazhab yang lain. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i tidak boleh ya dicampur-campur dalam satu masalah. Misalnya dia mengkaji, belajar semua mazhab sudah dipelajari misalnya. Oh, ternyata dalam sholat rukunnya ini tetap mengikuti mazhab Syafi'i. Ternyata yang membatalkan misalnya mengikuti salah satu pendapat mazhab Hambali. Nah,
karena dia anggap dalilnya ini ternyata lebih kuat menurut dia. Maka ini dibolehkan. Ini mengikuti selain mazhab Syafi'i, ada yang membolehkan seperti itu. Ya, silahkan kalau mengikuti mazhab Syafi'i tadi, yang penting tidak dicampur dalam satu masalah. Boleh sholatnya Syafi'i, jual belinya Hanafi, karena syarat-syaratnya nggak terlalu ketat, misalnya sekarang agak longgar. Dan ini real kita lihat di masyarakat. Misalnya jual beli yang saya contohkan dulu itu jual beli yang tidak menggunakan sigotnya, ijab kabulnya tidak menggunakan kata-kata. Itu kan kebanyakan sekarang kita melakukan itu. Berarti kita mengikuti mazhab selain mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i kalau tidak memakai ucapan itu jual belinya tidak sah. Berarti kan kita secara real di sehari-hari dalam jual belinya berarti nggak ikuti mazhab Syafi'i. Dan itu dibolehkan seperti itu. Meskipun sholatnya tetap mazhab Syafi'i, nggak ada masalah. Oke. Wallahu a'lam. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti membahas tentang masalah sholat tadi ya. Sholat, memang itu para ulama berbeda pendapat dan masing-masing punya dasar, ya. Masing-masing bersumber dari ayat maupun hadis, tapi dengan pemahaman yang berbeda. Dalam mazhab Syafi'i tentang masalah Fatihah bagi makmum itu tetap harus membaca surah Al-Fatihah meskipun makmum. Meskipun imam sudah membaca, kita tetap wajib membaca. Karena didasarkan hadis juga, karena dalam hadis dikatakan la sholata, tidak sah sholat seseorang itu kecuali illa bi Fatihatil kitab. Kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini dasar mazhab Syafi'i bahwa berarti semua baik imam maupun makmum sholatnya tidak sah kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini mazhab Syafi'i. Jadi kalau untuk mazhab Syafi'i ya berarti sholatnya makmum, meskipun makmum tetap membaca surah Al-Fatihah. Biasanya setelah imam baca Fatihah, imam membaca surat. Lah, waktu imam membaca surat yang lain ini, kalau dalam mazhab Syafi'i makmum membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini tata cara dalam mazhab Syafi'i. Jadi tetap setelah imam baca surah Al-Fatihah, makmum baru membaca surah Al-Fatihah. Nah, itu. Ini jadi dalam mazhab Syafi'i memang diwajibkan bagi imam maupun makmum tetap membaca surah Al-Fatihah. Nah, kita kalau mengikuti sejak kecil misalnya diajarkan seperti itu ya tidak ada masalah, mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, berarti setelah imam baca surah Al-Fatihah kita baca surah Al-Fatihah. Tapi ada mazhab lain. Nah, mazhab lain sama mengambil ayat maupun hadis, dasarnya sama, tapi pemahamannya berbeda. Nah, berbeda karena ada yang mengatakan bahwa dalam mazhab lain bahwa kalau imam sudah membaca maka makmumnya tidak wajib membaca. Nah, itu dibolehkan makmum ketika imam sudah membaca ya berarti pakai dasar dalam hadis
dikatakan qiraatul imam qiraatul makmum. Nah, bahwa bacaan imam itu menjadi bacaan makmum juga. Nah, jadi semuanya pakai dasar masing-masing dan ya meskipun nanti perdebatan ada juga di situ. Nah, tapi tidak ada masalah kalau kita misalnya dari kecil misalnya ngikuti mazhab Syafi'i, ya tidak ada masalah. Berarti ketika kita jamaah, imam selesai baca Fatihah, kita membaca Al-Fatihah. Tapi boleh juga kalau misalnya sejak ngikuti mazhab yang lain misalnya, kita misalnya ada yang mazhab Hambali, ketika imam sudah membaca maka makmum tidak harus baca, tetap mendengarkan bacaan imamnya. Nah, misalnya imam baca Fatihah, kita ngikuti, kemudian imam baca surat, kita juga mendengarkan. Nah itu memang banyak nanti perdebatan, ya, tapi tidak cukup waktunya ya untuk membahas perdebatannya. Tapi dasarnya diantaranya seperti itu. Nah, yang mengharuskan dasar hadis juga, kemudian yang membolehkan ya pakai dasar hadis juga, meskipun nanti tentang hadisnya itu apakah ini kuat apa tidak, nanti ada perdebatan juga. Kita tidak perlu panjang-panjang tentang itu. Yang penting kalau kita boleh mengikuti mazhab Syafi'i, ya tidak apa-apa dilanjutkan. Atau yang biasa pakai mazhab Hambali yang tidak membaca juga, ya tidak ada masalah. Yang penting konsisten terus mengikuti apa yang kita sudah pelajari, tidak ada masalah. Oke, monggo. Oh, ini pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau kita ngikuti yang mudah-mudah saja, bukan mengikuti berdasarkan dalil yang kuat. Nah, ini dalam usul fikih disebut tatabbu'ur rukhas. Tatabbu'ur rukhas itu ngambil yang mudah-mudah saja. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Akhirnya misalnya yang mudah-mudah saja dikumpulkan. Misalnya dalam pernikahan, tidak ada walinya ngikuti pendapat mazhab Hanafi, tidak ada syahidnya ngikuti pendapat Maliki. Nanti akhirnya dua orang aja nikah. Nah, ini kan tidak boleh. Nah, ini namanya tatabur rukhas, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Yang boleh itu para ulama tadi yang membolehkan itu kalau mengikuti dalil yang dianggap lebih kuat. Nah, itu menurut dia setelah mengkaji misalnya atau membaca, oh ternyata menurut saya ini kuat, maka tidak apa-apa mengikuti itu. Ini ngikutin selain mazhab Syafi'i ya. Nah, selain mazhab Syafi'i pun tidak membolehkan tadi yang tatabur rukhas, mengikuti yang mudah-mudah. Dia ambil semua yang mudah-mudah, akhirnya jadi nggak melaksanakan kewajiban. Nah itu, jadi tidak boleh yang namanya tatabur rukhas, mengikuti yang mudah-mudah. Oke, monggo silakan. Naik, nggih, stabil nggih. Nggih. Nah ini itu program beberapa bank syariah ada seperti itu nggih. Ada yang investasi emas dengan cara dicicil. Itu diantaranya seperti yang dilakukan tadi. Misalnya dicicil sampai setahun sudah dapat. Kemudian setelah itu dititipkan bank itu langsung. Nah, itu menyediakan jasa itu juga. Nah, itu ya mengikuti tadi. Kalau jual beli emasnya kan sudah tadi ya, secara dicicil itu mengikuti fatwa DSN yang membolehkan. Kemudian nitip. Nah, nitip kan boleh. Nitip dengan akad wadiah. Titipan itu kan boleh, baik dititipkan ke bank ataupun ke
ke seseorang itu kan diperbolehkan kita nitip emas misalnya. Nah, nitip emas, emas kan tetap nanti dia stabil dan ternyata setelah setahun, dia nilainya dirupiahkan itu menjadi lebih banyak. Nah, itu boleh, tidak ada masalah insya Allah. Oke. Monggo, ada lagi? Ya. Bapak-bapak. Bisa jam pinten? Ke 9. Oh, masih ada 2 menit. Silakan. Mumpung ada waktu. Yeah. Yeah. Okay, kalau di perbankan syariah itu yang program cicilan investasi emas dengan dicicil itu, nah, dia waktu transaksi itu sudah jual beli. Nah, emasnya ya misalnya beli 10 gram misalnya. Nah, itu berarti emas itu sudah menjadi milik pembeli. Nah, fisiknya nanti bisa di masing-masing bank mungkin beda ininya ya. Nah, bisa berupa yang penting dia secara jual beli sudah menjadi miliknya. Kalaupun bisa minta ditunjukkan ya bisa juga. Tapi biasanya dititipkan ke bank itu dulu sampai dia melunasi cicilannya. Baru setelah itu bisa langsung diambil. Itu. Jadi prakteknya seperti itu. Jadi dititipkan dulu karena secara jual beli sudah akad, dia sudah menjadi miliknya. Dan di pertengahan jalan itu misalnya cicilannya belum selesai, bisa dijual. Nah, bisa dijual, misalnya dijual kepada bank itu juga. Maka itu di bank syariah misalnya di BSI bisa seperti itu. Nah, jadi belum selesai cicilannya kemudian dia jual. Nah, maka dijual diberikan uangnya sesuai dengan harga, misalnya harga 10 gram berapa. Nah, saat pembelian itu. Nah, setelah itu ya tentunya cicilan yang belum selesai dikurangkan dari harganya itu. Nah, itu cara yang praktek yang ada di misalnya seperti yang di BSI atau yang lainnya mungkin punya sistem yang tata cara berbeda, tapi secara umum itu dibolehkan dan sesuai dengan fatwa tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.